Alhamdulillah ya sekalian di saat ini saya kembali berjumpa ya dalam Zoom melanjutkan kajian kitab Sudah Syekh Abdul Qadir rahimahullah. Nah, Ada suara itu ya Ustaz ya? Ada eh, suara-suara. Ada suara. Siapa ya? tadi Ada suara-suara itu. tadi itu sudah ditutup. Ya, pembahasan tentang rukun Islam ya. Jadi ini memang maudhu ya, materi yang kita dakwahkan berkenaan dengan materi dasar dalam ajaran Islam, yaitu mengenal rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, ya, atau di sini dipisahkan jadi 3 ya secara umum, yaitu yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat risalah ya, kan? Ya, dan yang ketiga amal soleh gitu. Nah, amal soleh itu yang paling pokoknya adalah sholat ya, zakat, saum dan haji. Gitu. Jadi diklasifikasikannya seperti itu oleh beliau ya, penulis rahimahullah. Nah, sekarang rukun yang ketiga ya, al-amalu sholih. Ya, silakan mau yang membaca dulu. Ada yang siap? Al-mabasus salisu, pembahasan yang ketiga. Ar-ruknus salisu, rukun yang ketiga. Al-amalus sholihu, yaitu amal soleh. Kang Ipan mau baca, Kang Ipan? Pak Sukardi mungkin? Yang menyobian Ustaz. Oh, nah. Bismillah. Wah, sok kaifan lah. Kanu sok Ya, Kang Ipan sok ini. kaifan. Sok kaifan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hiyatul amalu, Kembali menurut dia. hiyatul amali as-solihi. Al amalu solihu huwa al amalul murad mur murdi ya, muradi Murni ya. murdi indallahi ta'ala wa huwa al jami'u la syit syai las Jamu di ini. saya ini, oh dua dua suatu suatu al awalu an yakuna wafiqa asyar'u al-islami Yakuna wafqa ya. wafqa syar'i maksud Hmm. al-islami asani an yakuna al-maqsuda bihi mm, Nah, yakuna maksudu ya. Isim yakunu berarti. hendaklah maksud dengannya al-murad murdot Mardatan lillahi. mardatan lillahi wa Mardatallahi. bihi mardatan lillahi wa ta'atihi fa idza faqad al-amalu Iya. Fakoda ya. faqada al ama
Jadi artinya apa itu? Pokoknya al amalu ya kehilangan pokoknya. Oh, faqada amalu hadaini asyai'ani au Syai'ain ya. aha asyai Ini. asyai'ani au ahaduhuma Hada lam ya. Awak atopnya ke hada ini ya berarti mansub. Ya, al hadaini asai au ahadahuma lam yakun murdian indallahi wa bit mardian, mardian. mar, mardian 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 indallahi wa bitali la ajuru la ajuru maksudnya Wabitali la ajro fihi. la ajra fihi wala thawab. Coba. Ya. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal Ya amalan. liqa'an maf'ul bi dari yarju. Oh, mengharap pertemuan, kembali kepada Ya. pertemuan. Rabbi falyamal, maka berdaklah amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Al maksud wal maksudu atopnya ke Ini sinap nih bukan atau. istinaf. Mulai Ya. lagi Pak Ustaz, ya. Al Hmm. maksudu bil amali as-solihi al amalu sohihi. Sahih. Sohiu. Oh, Khobar ya dari al-maksud. Oh, jadi al maksudu bil amali solihi al amalu sohihu ay Hmm. al muwafiqu Hmm. li syar'i islami wal khalisu liwajihillahi ta'ala. Hmm. Ya, ya. Berapa? Betul. Jadi rukun yang ketiga ya. Jadi rukun pertama kan syahadat tauhid, rukun kedua syahadat risalah ya kerasulan. Ya rukun ketiga al amal sholih gitu. Jadi dibagi tiga. Nah, mahiyatul amali sholihi, mahiyah itu hakikat gitu ya. Jadi hakikat ya ataupun definisi gitu ya amal soleh. Al amalu sholihu amal soleh huwal amalul murdi indallahi ta'ala. Yaitu amal soleh adalah amal yang mendatangkan keridhaan ya atau amalul bukan murdi ya mardi ya, yang diridhoi gitu ya. hmm. Jadi amal yang diridhoi mardi ya. Oh, indallahi ta'ala di sisi Allah ta'ala ya. Wa huwa yaitu dia itu al-jami'u ya yang mengumpulkan ya menggabungkan li syai'aini ya kepada dua hal ya dua perkara ya, bisa dibaca al-awali berarti pada dari syai'ain bisa juga dibaca al-awalu ya memulai kembali berarti ya al-awalu an yakuna jadi amal soleh itu menggabungkan dua hal dalam Islam. Satu an yakuna wafqa syar'il islami. Ya, jadi syaratnya ya. Jadi yang pertama sesuai dengan syariat Islam. Ya, hendaklah amal itu sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi makanya harus berdasarkan petunjuk ya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa sembarangan amal soleh itu. Itu syarat pertama. Hasani yang kedua an yakunal maqsudu bihi mardatallahi wa ta'atihi atau wa ta'atahu ya. Atapnya ke mardota ya. Mardota kan dia mansub ya. Khabar yakunu. Nah, hendaklah maksud atau tujuan dari amal soleh itu adalah mengharap ridho Allah dan taat kepadanya. Nah, jadi kalau yang pertama itu berkaitan dengan cara,
Ya, tata cara beramal solehnya harus sesuai dengan syariat. Yang kedua niat ya atau tujuan kita beramal soleh itu ya mesti berharap ridho dan dalam rangka taat kepada Allah. Ya, bukan untuk tujuan lain. Barulah itu bisa ya disebut sebagai amal soleh. Gitu ya. Faida faqadal amalu hadaini syai'aini ya maka apabila amal itu kehilangan faqada itu ya kehilangan dua perkara ini jadi tidak memenuhi syarat au ahadahuma atau salah satu dari keduanya lam yakun mardiyan indallahi tidak diridhoi di sisi Allah wa bittali la ajra fihi wala thawaba oleh karena itu tidak ada balasan padanya dan tidak ada pahala. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang berharap pertemuan dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan ya dengan beribadah kepada Robnya ya kepada seorang pun. Jadi tidak menyekutukan ya atau mengikut sertakan ya satu pun ya dengan beribadah kepada Rob. Jadi beribadah kepada Rob tapi beribadah kepada yang lain juga ya. Syirik. Berarti kalau syirik itu tujuannya tidak murni karena Allah gitu kan. Wal maksudu bil amali sholihi dan yang dimaksud dengan amal soleh al amalus sahihu amal yang sah ay al muwafiqu lisyari'il islami yang sesuai dengan syariat Islam wal khalisu liwajhillahi ta'ala ya dan yang ikhlas yang murni ya untuk berharap wajah Allah taala ya makanatul amali sholih fil islami kedudukan amal soleh di dalam Islam walil amali sholih fil islami makanatun azimatun jiddan bagi amal soleh dalam Islam ya itu memiliki kedudukan yang sangat besar li'annahu samaratul imani billahi wa bil yaumil akhir wa bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karena dia merupakan buah iman kepada Allah dan hari akhir dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihi yadharu makna syahadataini bil amali was suluki dan dengannya nampak makna dua kalimat syahadat ya dengan amal dan suluk ya suluk itu apa namanya perbuatan ya laku lampah ya eh, atau biasa juga suluk itu artinya amalan hati ya walihamiyatihi fil islami ja'atil ayatul katsiratu bihi ya dan karena pentingnya dia ya urgennya dalam Islam ya telah datang ayat-ayat yang banyak berkenaan dengan amal soleh. Pamaratan maka satu kali tukrinuhu bil imani. Ya atau apa? Tukrinuhu ya. Jadi menyertainya dengan iman wa marratan dan satu kali eh, apa? Tubayinu. Ah, ini berarti apa failnya domainnya ke ayat ya. Jadi ke ayat. Jadi hiya ya. Tukrinuhu. Tukrinuhu kan domainnya hiya. Kembali ke ayat gitu. Jadi ayat-ayat itu ya suatu kali menyertakan amal soleh dengan iman. Jadi alladzina amanu wa amilus sholihat gitu ya selalu
disebutkan secara beriringan. Wa maratan dan sekali tubayinu jazaul hasanah. Ya, ayat-ayat itu menjelaskan balasannya yang baik, balasan bagi amal soleh itu. Wa ukhra dan di eh, kali yang lain, di tempat yang lain, tusarrihu, ya memperjelas bi anna ma yanfa'ul insana fi akhiratihi, bahwa yang memberikan manfaat kepada manusia di akhiratnya huwal a'malus sholihatu, yaitu adalah amal soleh, wa anna Allah ta'ala la yudhi'u ajra man amilaha wa qama biha, dan bahwa Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang melakukannya, ya melakukan amal soleh dan menegakkannya. Wataratan tubayinul ayatu, dan suatu kali ayat-ayat itu menjelaskan anna sholihati sababun litakfiris sayyati wa ghufranid dzunubi. Ya, amal soleh itu adalah sebab bagi dihapuskannya kesalahan-kesalahan dan diampuninya dosa-dosa. Wa anal khosarata talhaqul insana la mahalata. Dan bahwa kerugian itu ya bisa menghampiri manusia, ya eh, apa namanya, tanpa terkecuali, atau bukan tanpa terkecuali, pasti gitu ya, la mahala itu ya, secara mutlak gitu. Jadi itu sebagaimana di surat Al-Asr ya, innal insana lafi khusrin, manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, maka dikecualikan siapa yang bisa selamat dari kerugian itu, ya illa man amana wa amilus shalihat, ya atau illal ladzina amanu wa amilus shalihat ya dalam Al-Qur'an, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa min hadhihi nususi allati waddahat ya hadhil ma'ani, dan di antara nas-nas ini yang menjelaskan makna-makna ini, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, ya wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati lahum magfiratu wa ajrun azim, ya. Jadi yang tadi disebutkan bahwa amal soleh selalu disertakan dengan iman, ya, karena memang dia bukan suatu hal yang bisa dipisahkan dari iman, bahkan termasuk bagian dari iman. Ya, seperti yang kita bahas di pembahasan Sahih Bukhari ya. Kajian Sahih Bukhari, kita membahas kitab iman, itu menjelaskan hakikat iman. Ya, begitu juga dalam kajian akidah, bahwa ya amal itu termasuk hakikat iman. Nah, itulah akidah Ahlussunnah. Jadi ahli akidah Ahlussunnah, ya al imanu, ya tasdiqu bil qalbi, ya wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Ya, jadi pengertian iman, hakikat iman itu adalah meyakini dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Atau dalam ungkapan lain, banyak para ulama salaf ya, itu dikutip banyak sekali perkataan mereka ya. Kalau kita baca apa namanya, karya-karya ataupun ulasan ya para ulama salafus saleh ya, Ahlussunnah ya, dari generasi awal ya, seperti misalnya Imam Syafi'i ya, Imam Ahmad, kemudian yang sebelumnya lagi ada siapa, Sufyan Ats-Tsauri, ada Al-Auza'i ya, banyak sekali itu dalam dalam kitab-kitab usul sunnah mereka ya, yang mereka tulis itu semuanya sepakat bahwa iman itu qaulun wa amal, ya perkataan dan perbuatan. Perkataan itu adalah baik perkataan hati ataupun perkataan lisan. Qaulun itu qaulul lisan dan qaulul qalbi dan qaulul lisan.
Amal juga amalul kolbi wa amalul jawarih. Amal baik amalan hati ataupun amalan anggota badan. Ya, nah itu hakikat iman. Makanya saya nggak bisa dipisahkan. Makanya Imam Bukhari kan di Kitabul Iman itu di Sahih Bukhari menyebutkan eh, banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa amal itu termasuk iman. Ya, makanya kalau ada orang beriman, dia hanya sebatas mengucapkan dengan lisan ya, misalnya bersyahadat. Setelah itu tidak ada amalan sama sekali yang dia lakukan, ya itu nggak sah imannya. Jadi iman amal di sini maksudnya mutlakul amal ya, secara mutlak. Ya, nah ketika ada amal yang dia lakukan dan paling utamanya adalah sholatnya. Ya, ketika orang melakukan satu amalan terutama sholat, nah maka itu baru dianggap sah imannya. Nah, adapun amal-amal yang lain, ya atau walaupun apa namanya eh, melakukan satu saja kewajiban gitu ya. Adapun amal yang lain ya misalnya masih ada dia meninggalkan kewajiban ataupun melakukan dosa besar ya, itu tidak otomatis kafir. Ya, nah nanti ini didalami dalam pembahasan akidah ya. Karena dari hakikat iman ini muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya. Ada Khawarij, ada Murji'ah, itu kan dari sini. Ya, kelirunya di masalah hakikat iman ini. Ya, kalau Murji'ah itu tidak memasukkan ya amal ya ke dalam hakikat iman. Sehingga enggak iman itu jadi enggak bertambah enggak berkurang gitu. Itu Murji'ah ya. Kalau Khawarij sebaliknya bahwa orang yang melakukan dosa besar otomatis kafir. Ya, takfiri ya. Nah, kalau Ahlussunnah tidak pertengahan. Ya, Kak, jadi kalau orang itu nggak melakukan amal sama sekali, baru kafir, dia nggak sah imannya. Tapi kalau ada satu amalan ya, terutama sholat kan yang paling tinggi. Nah, adapun amal yang lain, dia meninggalkan kewajiban ya, tidak zakat, misalnya, tidak saum Ramadan, yang tidak haji atau melakukan dosa besar. Nah, itu nggak otomatis kafir. Ya, dia fasik saja. Ya. Jadi kafir itu kalau sama sekali nggak beramal gitu. Kalau nggak sama sekali beramal ya baru dia nggak sah imannya. Karena amal itu tadi ya bagian dari hakikat iman. Ya, nah di sini disebutkan dalam banyak ayat berkenaan dengan amal soleh ya ada balasan, ampunan dan pahala yang besar ya alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnus wa husnu ma'ab. Apa kabar apa kebahagiaan ya bagi mereka dan tempat kembali yang baik. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa'ala nuhyiyannahu. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan atau perempuan dan dia beriman dalam keadaan beriman, wawu di sini berarti wawu haliyah. Ya, wawunya wawu haliyah. Halnya ini jumlah ismiyah ya, mubtada khabar. Jadi beramal solehnya itu dalam keadaan beriman karena memang syarat. Jadi syarat diterimanya amal soleh sebenarnya selain dari dua syarat tadi ada syarat yang lebih dasar yaitu iman. Ya, berarti ada tiga ya syarat sahnya amal soleh itu satu iman ya, maksudnya meyakini ya dengan hati, mengucapkan lisan. Jadi dia beriman dulu, masuk Islam dulu gitu kan, baru kemudian ikhlas dan sesuai dengan syariat atau sesuai dengan sunnah. Ya, itu makanya kalau nggak sesuai dengan sunnah kan ditolak. Makanya hadis Rasul yang terkenal ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Jadi ibadah itu nggak bisa sekehendak kita. Ada aturannya, ya kan?
sholat ada aturan yang nggak bisa di sembarang waktu ya, ada aturannya. Sholat maghrib, kapan sholat isya, sholat subuh, ada aturan yang nggak bisa sembarang. Terus jumlah rokaatnya berapa, ya nggak bisa sekehendak kita. Makanya itu karena amalnya sesuai syariat, berarti kita harus belajar, harus tahu ilmunya gitu. Makanya amal saya itu dengan ilmu. Kalau orang nggak tahu ilmunya, asal-asalan aja gitu. Makanya diwajibkan orang yang muslim itu belajar. Belajar ilmunya supaya tahu, agar beramal sesuai ilmu. Karena kalau tidak sesuai ilmu, asal-asalan ya nggak akan diterima amal itu. Walaupun dia rajin banyak, mengira itu sebagai sebuah ibadah, amal soleh yang diterima. Ya kan? Padahal Allah tidak menentukan, ya tidak syariatkannya. Makanya muncullah istilah yang disebut dengan bid'ah. Yang bid'ah itu kan itu, bid'ah itu ibadah yang dibuat-buat, ya. Gitu. Jadi jangan dalam beramal itu ya di Islam jangan hanya mengandalkan semangat, semangat gitu ibadah oh gitu. Tapi tanpa ilmu, nah ini keliru. Sehingga orang itu menyangka ini sebagai ibadah, gitu kan? Padahal adalah sebuah kebid'ahan. Makanya pelajari ya dalam ibadah itu kita harus semangat, harus senang untuk terus menggali ya hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah dalam menjalankan ibadah itu harus teliti. Karena Allah itu kan maha teliti ya dalam hisabnya, syariul hisab. Hisabnya sangat tepat, sangat cepat, sangat teliti. Gitu ya. Makanya bagi setan ya itu dalam sebuah hadis menghadapi seorang yang ahli fikih yang paham terhadap agama, paham terhadap hukum syariat itu lebih berat daripada menghadapi 1.000 orang yang cuman ahli ibadah doang, tapi tanpa memperdalam ilmu. Ya, jadi kata setan kan faqihun wahid ya asyaddu alayya min alfi abid. Seorang satu ahli fikih yang paham hukum syariat itu lebih berat ya kata setan daripada menghadapi 1.000 orang yang cuman ahli ibadah. Kenapa? Karena dia tahu celahnya setan menggoda di mana, membelokkan. Karena setan itu tidak hanya menggoda dalam maksiat, dalam taat pun setan menggoda. Yaitu tadi masuk di pintu kebid'ahan tadi. Ya, makanya ada hadis ya yang menyebutkan apa di negeri ini gitu ya, orang itu apa setan iblis sudah berputus asa untuk disembah gitu ya secara langsung. Tapi masuknya melalui pintu bid'ah itu ya, yang orang menganggap itu sebagai ibadah ya ternyata bukan ibadah. Ya, jadi kita harus berhati-hati ya dalam hal ibadah itu harus pelajari ilmunya ya, pelajari hukum syariatnya. Ya, nah di sini syarat yang paling dasar itu iman ya. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Ya, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kelak kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala mereka yang terbaik ya sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Innalladzina amanu wa amilus solihati innala nudhi'u ajra man ahsanu amalan. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh, sungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang terbaik amalnya. Wa yazidullahu alladziina amanu tadaw huda, alladziina tadaw huda. Dan Allah menambahkan orang yang mendapat petunjuk, ya, Allah menambahkan petunjuk kepada orang yang telah mendapat petunjuk. Jadi ditambah lagi oleh Allah. Ya, udah dapat petunjuk, ditambah lagi petunjuk.
Ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah ya, bertambah dan berkurang. Itu akidah Ahlussunnah. Bertambah dengan amal soleh. Jadi ketika orang itu amal soleh rajin, berkualitas, ya itu imannya berarti bertambah, meningkat. Ya, sedangkan menurunnya dengan kemaksiatan. Wal baqiyatus shalihat dan ya al baqiyatus shalihat maksudnya amal soleh ya. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun maradda. Ya, itu lebih baik di sisi Rabbmu ya pahalanya dan tempat kembalinya. Waladina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayi'atihim wa lanuzziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang beriman dan amal soleh, kalau niscaya kami akan menghapus ya dari mereka kesalahan mereka dan membalas mereka dengan sebaik-baik yang mereka amalkan. Waladina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis shalihin. Kami akan memasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh. Ya, wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Ya, nah ini menjadi apa kewajiban setiap muslim ya dari surat Al-Asr ini. Makanya kan Ibnu Qayyim ya di antaranya Al-Jauziyah rahimahullah menyimpulkan kan dari ayat ini ada tiga kewajiban setiap muslim terhadap dirinya ya yang disebut dengan jihadun nafsi. Ya, lalu diulas juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya dalam kitab Usul Salasahnya. Empat kewajiban seorang setiap muslim terhadap dirinya. Satu, mempelajari ilmu. Ya, dua, mengamalkannya. Tiga, mendakwahkan. Empat, bersabar. Dalilnya surat Al-Asr ini. Ya, di Usul Salasah ya, bagi yang kajinya yaitu dasar tiga pondasi ya, Usul Salasah ya. Usul Salasah itu kan mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam. Itu usul salasah itu pokok. Yang tiga, sesuai doa ya, raditu billahi robba, wabil Islam. Islam dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu tiga usul salasah itu dari hadis itu diambil. Nah, Ibnu Qayyim juga menyimpulkan sama ya, tadi kewajiban empat yang beliau sebutkan dengan jihadun nafsi, berjihad ya terhadap diri sendiri. Ya, beliau itu di pembahasan jihad itu sangat menarik ya. Pembahasan Ibnu Qayyim itu sangat menarik dalam pembahasan jihad ya. Beliau membagi ada jihadun nafsi, ada jihadus syaiton, ada jihadul kufar. Dan beliau mengklasifikasinya sangat bagus. Itu bisa dibaca ya di kitab beliau, kitab Zadul Ma'ad ya. Itu pembahasan beliau menarik dalam hal jihad. Nah, jihadun nafsi itu tadi ada empat. Yang tadi ya, berilmu, belajar ya, beramal, berdakwah, dan bersabar. Karena keempatnya butuh kesungguhan. Jihad itu kan artinya bersungguh-sungguh ya, mengerahkan segala kemampuan. Nah, maka dari ayat ini kan illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Iman itu kan harus didasari dengan ilmu, nggak bisa orang langsung percaya. Dia harus paham dulu kan, harus berilmu. Karena dalam Islam itu nggak bisa taklid ya, apalagi dalam masalah iman, dalam masalah kita itu nggak bisa ikut-ikutan. Harus paham dulu, harus dia apa bisa memahami melalui akalnya. Makanya kalau orang yang nggak berfungsi akal, orang gila, dia nggak wajib beriman. Karena iman ini hitopnya sebenarnya kepada akal. Ya, makanya kan tiga rukun agama itu, ya itu sesuai dengan unsur dalam diri manusia. Ada iman, Islam, ihsan. Iman itu hitopnya kepada akal.
Ya, pahami dulu, ya, ngerti. Ketika orang sudah mengerti, sudah paham, lalu kemudian dia meyakini dan beriman, ya. Sedangkan Islam itu hitopnya kepada fisik karena berkaitan dengan hal zahiriyah kan, yang apa hal-hal yang zahir yang nampak. Rukun Islam itu kan yang zahir ya, apa mengucapkan syahadat, sholat itu kan hal-hal fisik, gerakan fisik. Hitopnya kepada fisik. Nah, kalau ihsan itu hitopnya kepada hati. Karena amalan hati ihsan itu. Makanya kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui dulu bahwa dia tidak Tuhan selain Allah ya. Jadi makanya Islam ini ya rasional gitu. Agama yang rasional yang bisa masuk akal. Makanya orang mau beriman itu karena dia paham ya kebenarannya, tahu jah akalnya ya, tentang ajaran Islam, agama Islam ini. Ya, nah sehingga iman itu didasari ilmu. Jadi aladina amanu itu di situ mengandung ilmu. Kewajiban untuk belajar ya. Yang kedua wa amil sholihat, beramal soleh ya, beramal. Yang ketiga wa tawasobil haq. Nah, itu berdakwah. Tawasobil haq itu mendakwah. Wa tawasobis sobri ya, sabar. Makanya Imam Syafi'i kan mengatakan kalaulah Allah tidak menurunkan ayat lain selain dari surat Al-Asr ini, saya ini sudah cukup ya karena sudah memuat prinsip di ada dalam ajaran Islam. I'tinaqul islami syaratun liqabulil amali. Nah, ini tadi ya syarat yang dasar masuk Islam adalah syarat diterimanya amal. Wa minal badihi termasuk hal yang eh, otomatis ya ataupun hal yang tidak perlu pakai pemikiran badi itu. Annal amal al mardiya indallahi ta'ala bahwa amal yang diridhoi di sisi Allah Ta'ala huwa alladzi bayyanahu. Itu yang telah kami jelaskan yushtaratu liqabulihi syartun dimni. Disyaratkan untuk diterimanya syarat yang dimni yang tersirat. Huwa i'tinaqul islami ayat imanu bihi yaitu memeluk Islam yaitu beriman ya dengannya. Walihada qaranallahu al-amala sholihah. Oleh karena itu Allah mengiringi amal soleh bil imani dengan iman. Wal maksudu bihi itinaqul Islam yang dimaksud dengannya dengan iman itu adalah masuk Islam, memeluk Islam. Ba'daan ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW Rasulan sebagai Rasul ilal alamina kepada seluruh alam. Qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Ya, jadi jelas bahwa hanya Islam ya yang diridhoi oleh Allah, agama yang diturunkan oleh Allah. Wa ala hadza berdasarkan hal ini idza qama syahsu bil amali. Apabila seorang melakukan suatu amal wafqa syar'il islami sesuai dengan syariat Islam min haitsu zahiru dari segi zahirnya ya yang nampak yang kasat mata. Ai min haitsu tawaffuru ashkalil amali al-zahiriyatil matlubati fi syar'il islami. Yaitu dari segi terpenuhinya bentuk-bentuk amalan secara zahir yang dituntut dalam syariat Islam wa kana qasdu sahibihi mardhatallahi dan niat ya qasd itu niat maksud yang melakukannya adalah berharap ridho Allah walakinnahu lam yu'min bil islami dinan tapi dia tidak beriman ya kepada Islam sebagai agama wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah dan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul fa inna amalahu mardudun alaihi
Sesungguhnya amalnya itu ditolak wala ajrofi wala thawaba, tidak ada pahala, ya tidak ada balasan, ganjaran dan tidak ada pahala. Jadi kalau orang non muslim mau beramal ya nggak bisa ya, dia nggak diterima. Harus syaratnya harus beriman dulu. Hmm. Ya, walaupun orang-orang kafir juga kan mereka berdosa karena tidak sholat. Ya, makanya kan orang kafir ketika ditanya masalah kakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu bukan termasuk orang yang sholat. Ya, berarti orang-orang kafir pun akan disiksa karena nggak sholat. Mereka juga dibebani syariat, pelaksanaan syariat. Ya hanya mereka nggak bisa langsung melaksanakan sholat. Harus beriman dulu baru sah sholatnya. Ya, harus beriman dulu baru sah sholat. Dan yang lalu-lalu itu akan terhapuskan ya. Islam ya jubu ma qablahu. Jadi nggak usah yang waktu kafir belum sholat harus dikodok ya nggak. Itu nggak sesuai dengan prinsip Islam yang memudahkan, yang memberikan rahmat, ya dan bagaimana caranya mengkodok misalnya berpuluh-puluh tahun sholat. Jangankan yang masuk Islam, yang taubat saja ya tidak perlu ya mengkodok karena itu sesuai dengan ruh ya prinsip syariat Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu. Nah, ini sebenarnya masih berkaitan ya dengan yang sebelumnya bahwa syarat itu harus sesuai syariat tadi ya. Maka lawannya bid'ah ini yang saya singgung tadi. Ya, kita baca ya satu paragraf lagi untuk berkenaan dengan bid'ah ini. Jadi seharusnya ya setiap muslim itu berhati-hati dari perbuatan bid'ah, jangan dianggap sepele. Al-ibtida'u marfudun fil Islam. Ya, kebid'ahan itu ditolak dalam Islam. Hmm. Wa madamal amalu sholihu wa maka nasoyan walisanillah. Selama amal soleh itu dia benar, ikhlas karena Allah. Wa sahihu maka nawafqas syar'i, dan yang benar itu yang sesuai dengan syariat. Fa innal ibtida'a fid din biziyadati wa nuqsani la yajuzu wa la sawaba fi li sahibihi. Sesungguhnya kebid'ahan dalam agama dengan menambah-nambah atau mengurangi ya tidak boleh dan tidak ada pahala padanya bagi pelakunya, hatta walau kana biniyatil ibadati lillahi ta'ala. Ya hatta walaupun dia dengan niat ibadah kepada Allah. Ya dia buat-buat sendiri tata cara sholat, ya ketentuan sholat, ketentuan zikir-zikir dibuat-buat, bahkan dengan nari-nari segala macam itu semua kebidahan-kebidahan. Sayangnya di Indonesia ini banyak eh, pelaku-pelaku tarekat ya sufi yang mereka membuat-buat sendiri ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Ya, ini suatu kebidahan. Ya, bid'ah itu ya tadi tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Walaupun niatnya benar, niatnya ibadah, saya niat ibadah kepada Allah. Ya nggak cukup niat ibadah. Ya harus tata caranya sesuai syariat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, ya ini yang tidak ada darinya, ya, maka dia tertolak. Wal bid'atu syarrum minal maksiati. Kebidahan itu lebih buruk daripada kemaksiatan bahkan. Karena kenapa? Karena kalau kemaksiatan orang tuh sadar dia sedang melakukan maksiat, dosa. Ya sehingga ada potensi dia akan meninggalkan bahkan setelah beres melakukan dosa dia menyesal langsung istighfar bertobat walaupun nanti bisa jadi kembali lagi gitu kan nanti tobat lagi
Ya nggak apa namanya? Ya itu bukan bagus ya. Mending gitu ya. Nah, sedangkan orang yang berbuat bid'ah itu dia tidak menyadari sedang berbuat keburukan karena dia menyangka sedang ibadah, sedang kebaikan. Jadi nggak ada taubat ya. Bahkan membela kebid'ahan. Ditegur marah gitu. Ditanya dalil marah. Ya, padahal dalam Quran jelas hatu burhanakum. Kita ini kadang apa dalam pemahaman kita banyak sebenarnya sudah jelas dalam Quran ya, tapi itu dianggap nggak boleh atau apa gitu ya. Ketika orang nanya dalil itu kan Quran juga mengajarkan ya hatu burhanakum. Coba buktikan dalilnya apa, argumentasi supaya tadi tidak ikut-ikutan itu ya, karena yang kita ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah begitu. Prinsip dalam beragama ini prinsip dasar ya. Lianna fil ibtidai taghiran lid-dini wa li ahkami syar'i. Karena dalam kebidahan itu ada merubah-rubah agama dan hukum-hukum syariat, watihaman lahu, dan memberikan tuduhan terhadapnya, tuduhan dengan apa? Binuksonihi, dengan kurangnya. Karena kalau orang berbuat bidah, mengada-adakan, membuat-buat lagi, menyangka agama belum sempurna. Kalau menyangka belum sempurna, berarti ada yang kurang. Nah, ini tuduhan yang nggak sembarangan. Menuduh agama Islam yang sudah disampaikan Rasul itu kurang ya, sehingga harus perlu lagi dibuat-buat lagi yang baru ya. Makanya ada perkataan Imam Malik yang terkenal, man ibtada'a fil Islam ya faqad apa khana risalah ya, siapa yang melakukan kebid'ahan dalam Islam ya, secara persisnya saya lupa itu. Jadi kitab Al-Hidayahnya Ustaz Aceng ya. Siapa yang melakukan kebid'ahan dalam Islam itu eh, apa kok ja'ama, dia menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW itu berkhianat terhadap risalah. Jadi selain tadi merubah-rubah agama, menambah-nambah, menuduh ya agama ini kurang, juga menuduh Rasul berkhianat, tidak menyampaikan semua ajaran, sehingga harus ditambah-tambah lagi. Padahal ini sudah sempurna, al yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau aku sempurnakan agama ini dalam masalah syariat, nggak perlu ditambah-tambah. Makanya harus dijaga kemurnian syariat ini, maka diharamkanlah kebidahan. Au bihajatihi ila takmili wa tasdibi wa ta'dili, atau butuh kepada penyempurnaan ya, apa penambahan dan pengubahan takdil. Ini kalau dalam bahasa apa namanya? Undang-undang itu amandemen, takdil. Ya, di amandemen lagi dirubah hukumnya. Wahada amrun kabirun jiddan. Ini adalah perkara yang sangat besar. La yajuzu i'tiqaduhu awil amalu bimujibihi. Tidak boleh meyakininya atau beramal terhadap konsekuensinya. Ya, atau beramal sesuai tuntutannya. Maksudnya dari bid'ah gitu. Beramal berdasarkan kebidahan tadi. Walihada hadzar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul telah memperingatkan minal bid'ai, dari kebid'ahan. Faqala, beliau berkata, bersabda ya. Iyyakum muhdatsatil umur. Berhati-hatilah dari hal-hal yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Maka sesungguhnya setiap yang diada-adakan itu bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kulla bid'atin finnar. Ini dalam riwayat lain kan dolalah ya.
Setiap bid'ah itu di neraka, fal khair kullul khair fi majabihi syar'u wal wuqufu indahu. Dan kebaikan sesempurna-sempurnanya kebaikan atau seluruh kebaikan itu ada pada yang dibawa oleh syariat dan berpaku atau berhenti di sisinya, tidak keluar ya dari syariat. Wa maka rabbuka nasiya. Dan Rabbmu tidak lupa. Jadi syariat itu sudah sempurna ya dijelaskan. Cuma nanti harus ya ngerti juga ketika ada masalah-masalah baru, kasus-kasus baru yang tidak yang belum terjadi, bukan tidak ada, yang belum terjadi di zaman Rasul ya, zaman sahabat. Ya, nah itu nanti tugas ulama bagaimana Quran dan Sunnah itu bisa menjawab persoalan. Sebetulnya semua permasalahan atau kasus baru yang dihadapi oleh manusia sudah ada petunjuknya dalam Quran dan Sunnah. Hanya yang bisa menggalinya itu ulama yang berdasarkan ilmu. Kalau orang yang awam kan menyangka mana nggak ada tuntunannya, ini perkara baru ya. Nah makanya disitulah berperan ya cara istinbat hukum ya, berkembang ilmu usul fikih, ya kan? Gitu. Itu bukan suatu hal yang bid'ah, bukan justru itu dalam rangka mengamalkan Quran dan Sunnah itu sendiri. Karena Quran dan Sunnah itu memberikan petunjuk pada semua permasalahan ya seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab risalahnya, saya lupa persis perkataannya, ma ma apa ma nazala nazilatun ya, tidaklah terjadi suatu kasus kata beliau eh, yang menimpa ya manusia ya hamba-hamba Allah illa wa fi kitabillahi, kecuali ya ada di dalam kitab Allah apa ala sabilil huda fiha gitu ya. Jadi ada petunjuk ya, ada petunjuk ya yang terdapat di dalam Al-Qur'an ya, itu yang menunjukinya. Ya, makanya kata Imam Syafi'i menggali hukum dari Quran dan Sunnah itu ya ada yang sifatnya nason ya wastinbaton. Ya, nas itu artinya jelas, secara jelas di Quran disebut ada, di hadis disebut ada. Ya, ada juga istinbaton yang tidak secara jelas tapi bisa digali. Ya kan dari lafaz-lafaz umum gitu ya. Diterapkan pada satuan-satuannya, afrodnya. Ya, makanya apa namanya dirumuskan ilmu ushul fikih ya, dan kitab Risalah itu adalah kitab paling pertama yang ditulis dalam ilmu ushul fikih ya oleh Imam Syafi'i. Ya walaupun tentu bukan berarti dalam prakteknya baru ada, tidak. Justru kan Rasul ya, para sahabat mereka menerapkan hukum-hukum dari Quran Sunnah itu ya menggunakan praktek usul fikih itu. Jadi secara praktek ada ya, cuman kemudian dituliskan, kemudian disusun secara sistematis menjadi satu keilmuan, ya satu bidang ilmu tersendiri. Nah, baru paling awalnya itu ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah yang kita bisa baca sampai hari ini. Ya. Jadi begitu kita harus berhati-hati dari hal kebid'ahan. Jadi jangan apa alergi dengan kata bid'ah. Justru yang memperingatkan bid'ah itu Nabi. Ya, walaupun tentu juga kita nggak boleh sembarangan memvonis ya bid'ah, nggak boleh sembarangan. Apalagi vonis orang ya yang kita kaji itu amalannya aja, amalan amalan ini bid'ah atau tidak. Adapun orang yang melakukannya kita jangan terburu-buru memvonis karena ada syarat-syarat ya untuk vonis itu nggak sembarangan. Jadi nggak otomatis ya orang melakukan bid'ah langsung pelakunya ahli bid'ah, nggak otomatis begitu karena ada syarat bisa jadi dia
belum paham ilmunya gitu kan, ada uzur di situ, atau karena apa namanya beristihad, atau karena mentakwilkan. Takwil itu salah satu uzur juga, ya mentakwilkan ke makna lain gitu ya, walaupun tentu ada batasannya ya, nggak ini juga gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati ya, dalam, sehingga dengan begitu kita mendorong gitu, mendorong untuk belajar lagi. Jika belajar dari ulama itu juga, karena ulama tidak maksum ya, dan ulama itu juga menyimpulkan tuh bukan atas dasar pikiran sendiri, tapi pasti ada dasarnya. Jadi ada dasar Quran dan Sunnah, dan itu mereka melakukan istinbat. Nah, kalau kita apa namanya memiliki kemampuan, ya kita harus mengetahui dari mana dasarnya, bagaimana menyimpulkan seperti itu. Ya, makanya kan para ulama juga berbeda pendapat. Ya, sehingga kalau kita tahu dasarnya dari mana, bagaimana cara pengambilan hukumnya, menyimpulkannya, nah kita bisa mempertimbangkan mana yang lebih apa namanya lebih cocok untuk kita ikuti. Ya, jangan merasa cukup. Kan kata ulama, justru prinsip apa rujukan kita sumber itu Quran dan Sunnah. Ulama itu hanya wasilah, bukan tujuan ya. Ya, jadi para ulama itu wasilah. Tentu kita nggak bisa langsung memahami Quran dan Sunnah. Apalagi kita belum punya perangkat ilmunya. Ya kita belajar dari para ulama, dan para ulama itu mengistinbat dari Quran dan Sunnah. Jadi para ulama itu wasilah, bukan tujuan. Jadi pokoknya dari mudah aja begitu. Ya kalau kalau sikap seperti itu, taklid, fanatik, nanti akan mudah dibodohi. Ya, apalagi orang hanya dengan penampilan ya seperti ulama gitu ya, itu dianggap ulama, diikuti habib dan sebagainya, sehingga sangat mudah diikuti, apa huropat-huropat segala macam itu diterima aja gitu, karena tadi prinsip beragamanya taklid. Ya dilihat apa namanya tampilannya begini gitu ya, pakai sorban, kemudian dia habib gitu ya, langsung diterima walaupun yang disampaikan itu huropat-huropat semua. Ya, nah maka inilah cara beragama, kita harus memperbaiki kembali. Quran dan Sunnah itu ada di hadapan kita, kenapa kita tidak baca, tidak pelajari? Ya tentu tadi memahaminya dengan ilmu para ulama, nggak bisa memahami sendiri. Ya kalau memahami sendiri baca langsung ayat, langsung si sendiri, ya salah. Makanya kan untuk mempelajari supaya paham bagaimana makna maksud dari ayat, bagaimana makna maksud dari hadis, kan sudah ada penjelasan para ulama, ada tafsir, ada syarah hadis. Ya kan, nanti untuk menyimpulkan hukum fikih ada ilmu fikih ya, itu dipelajari. Kalau alam biswab, kalau ada yang ditanyakan silakan. Udah izin Ustaz, Ya Pak, Pak Sukati. itu bagaimana dengan ada istilah bid'ah hasanah? Oh, iya. Sebenarnya itu istilah aja Pak. Kalau para ulama-ulama besar ya, itu berbeda itu dalam istilah aja. Secara esensi sebenarnya sama. Ya, kalau yang mengatakan kul bid'atin dola itu jelas itu kuat redaksi dalam hadis. Semua bid'ah itu sesat. Ya, jadi kalau ada ya hal-hal yang ini sebenarnya dia bukan masuk kategori bid'ah yang sesat. Ya, hal-hal yang baru misalnya, tapi eh, apa namanya ada dasar syariatnya, bisa dibenarkan ya, atau dengan istilah lain disebut maslahat mursalah misalnya. Seperti
membukukan Al-Quran kan di zaman Nabi belum, ya membukukan Al-Quran jadi mushaf kan di zaman Nabi belum. Itu kan suatu yang baru ya. Nah, apakah itu masuk kategori bid'ah ya atau bid'ah dolalah? Tidak, ya kan? Gitu. Itu tidak. Bahkan itu menjadi ijma ya di mushaf, menjadi mushaf di zaman Utsman itu sudah menjadi mushaf yang baku. Ya, itu kan tidak dilakukan oleh Nabi. Apakah itu bid'ah? Bid'ah dolalah? Tidak. Karena ada dasarnya bagaimana umat ini menjaga Al-Quran dan membukukan Quran itu sendiri secara prinsip tidak salah karena di zaman Nabi juga ada para penulis wahyu. Ya hanya kenapa belum dibukukan di zaman Nabi? Ya karena belum ada tuntutan ke arah sana, wahyu juga masih turun gitu kan. Masih dalam proses turun wahyunya juga, ya kan. Kemudian juga umat masih bersatu karena masih ada Rasul sebagai rujukan utama, rujukan satu-satunya. Banyak para penghafal Quran dan sebagainya. Jadi belum ada tuntutan ke arah sana. Nah itu enggak termasuk bid'ah dalalah. Itu termasuk istilahnya maslahat musalah. Nah ada ulama itu berbeda kalau hal-hal yang sebenarnya tidak termasuk bid'ah dalalah, ya tapi disebut bid'ah. eh, itu hanya perbedaan. Ada yang menyebut sebagai bid'ah hasanah. Sebenarnya bid'ah hasanah bukan hakikat bid'ah secara syariat. Ada juga yang menyebutnya itu bid'ah secara lugawi. Misalnya perkataan Umar bin Khattab ya ketika tarawih berjamaah. Nikmatil bid'atu hati. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Nah itu bid'ah lugawi itu. Karena kan Rasul hanya 3 atau 4 hari ya sholat tarawih di masjid. Dan berjamaah pun tidak disatukan dalam satu imam kan. Jadi masih berpencar ya di waktu sholat tarawih Rasul itu. Nanti hari malam keempat atau kelimanya kan Rasul nggak keluar di rumah. Ya sendiri-sendiri ya. Baru nanti di zaman Umar nah, diadakan lagi jamaah supaya tertib. Nah, itu bid'ah, tapi itu bukan bid'ah dolalah. Ya, dia disebut bid'ah secara bahasa. Nah, atau ada juga yang menyebut tadi bid'ah hasanah. Jadi dari segi istilah itu nggak masalah. Ya, makanya kan Imam Syafi'i juga ada bid'ah menyebut juga ada istilah bid'ah hasanah ya. Kemudian juga Al-Iz ya Ibnu Abdus Salam Sultanul Ulama ya itu membagi bahkan kepada ada bid'ah yang wajibah, ada yang mustahabah, muharramah. Ya itu hanya istilah saja. Ya, yang jadi permasalahan itu penetapannya. Yang jadi masalah adalah sebenarnya hal-hal yang sudah jelas bid'ah dolalah, ya tapi disebut bid'ah hasanah. Nah itu yang jadi masalah. Ya, yang jelas-jelas seperti amalan-amalan para sufi ya tadi tarekat ya buat buat puasa sendiri gitu kan, nggak yang tidak sesuai dengan syariat. Buat zikir sendiri dengan ritual tertentu ya bahkan kayak Imam Nawawi saja kan jelas mengatakan sholat raghaib itu bid'ah munkar misalnya Imam Nawawi itu jadi hal-hal yang sebenarnya udah jelas bid'ah dolalah ya disebut bid'ah hasan jadi kekeliruan dalam prakteknya bukan masalah istilah sebenarnya karena tadi yang disebut bid'ah hasan oleh para ulama itu tadi yang kategorinya masalah mursalah ya, yang maslahat mursalah. Jadi suatu kemaslahatan yang di zaman Nabi belum dilakukan, tapi bukan berarti tidak boleh dilakukan ya. Tidak dilakukan itu karena belum ada tuntutan dan bisa juga ada penghalang gitu. Tidak ada tuntutan dan ada penghalang untuk melakukannya. Nanti di masa berikutnya ada tuntutan dan tidak ada penghalang. Sedangkan kemaslahatan ini ada dasarnya dalam syariat.
Ya itu bukan termasuk bid'ah dolalah ya, seperti azan pakai mic misalnya, pengeras suara ya dan sebagainya. Ada lagi yang ditanyakan? Afwan Ustadz, izin bertanya, Ya boleh gimana boleh. dengan Maulid Nabi? Yang memperingati Maulid Nabi itu gimana? Termasuk bid'ah? Saya sudah pernah nulis ya tentang Maulid Nabi. Ya memang ada perbedaan pendapat ya para ulama. Eh, Apa namanya? Sebetulnya yang kita katakan bid'ah ya, itu memang sudah dianggap ritual. Ya, seakan-akan itu menjadi ritual wajib. Wajib. Ritual wajib tahunan, terus kemudian ada ritual-ritual tertentu dalam pelaksanaannya. Ya, Iya. membaca ini, membaca apa? Ada bacaan-bacaan khusus, ya. Kemudian ada ritual yang disebut mahalul qiyam, gitu ya, berdiri, gitu. Itu kan udah jadi ritual kalau begitu. Nah, kalau udah jadi ritual seperti itu jelas bid'ah itu. Dalam praktek perayaannya itu, ya. Praktek perayaannya dianggap sebagai ibadah. Ya kan dalam prakteknya seperti itu. Tapi kalau misalnya cuman memperingati ya seperti untuk peringatan hanya sifatnya keduniaan yang mengekspresikan eh, apa namanya rasa senang ya pada Nabi, tapi memang agak sulit ya dihilangkan dari unsur-unsur tadi. Dianggap wajib gitu, bahkan orang yang nggak merayakannya dianggap tidak cinta Nabi, ya, itu kan keliru. Ya makanya saya apa namanya memilih untuk tidak melakukan hal itu, ya karena prakteknya kebanyakan keumumannya itu udah memenuhi syarat itu tidak. Ya makanya dalam hal perayaan secara umum nih ya, perayaan itu kalau hanya sifatnya duniawi, ya makanya di Indonesia kan banyak sekali itu hari-hari raya itu, hari apa namanya peringatan nih, hari raya santri, gitu, hari santri, hari ibu segala macam. Kalau sifatnya cuma duniawi, bukan sebagai id ya. Makanya kan dalam Islam hanya ada dua id ya, Idul Adha, Idul Fitri. Ya, yang di situ ada ritual ibadah, ya sebagai id, area agama. Nah, kalau hari yang lain, yang keduniaan selama tidak dianggap sebagai perayaan keagamaan, ritual ibadah di situ, ya maka ya duniawi sifatnya mubah saja gitu. Kalau perayaan yang sifatnya duniawi, ya, disebutnya ihtifal saja. Ya, dalam pendidikan itu kan banyak ya ihtifal itu orang di akhir tahun kan ada perayaan, naikkan kelas. Ya, apakah itu bid'ah kan tidak? Itu duniawi saja. Untuk merayakan ya anak-anak selesai ini belajar naik kelas. Ya, kemudian setiap selesai hafalan Quran ya itu ditasmikan. Nanti ada perayaan dikasih apa penghargaan, dikasih mahkota, dikasih hadiah segala macam ya. Itu kan Berkumpul. ihtifal, itu haflah, ihtifal, perayaan. Perayaannya kalau hanya seperti itu nggak masalah. Dalam berbagai momen ya, dalam berbagai event ya. Sebagainya yang sifatnya duniawi saja, bukan merupakan ritual keagamaan. Yang jadi masalah itu tadi, perayaan Maulid Nabi itu ada ritualnya di situ. Itu yang jelas beda itu di situ, karena menjadi ritual. Ya, udah ditambah lagi dengan hurufat Nabi hadir di situ ya secara terjaga ya makanya ada makhluk yang berdiri segala macam itu ritual dari mana dasarnya tidak ada dalam syariat. Nah, yang dikatakan bidah itu yang seperti itu ya.
Allah a'lam. Baik, ada lagi cukup. Ya. Islam. Saya dipahami, Kang Ipan. Kalau apa Ustaz? Aipan nunutan. Dan Entah insya Allah masih mendengar. sedikit menjauhi kebidahan ya. Lebih berhati-hati. Syukuran ala itumikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.